Gangsing ini terutama yang mengalami perubahan yang agak signifikan adalah dari bahan. Dulunya gangsing harus dibuat dengan kayu gelondongan besar, sehingga itu boros bahan, dan juga permainan gangsing sering mendapat tuduhan sebagai permainan yang merusak lingkungan. Tetapi pada tahun 80-an, 90-an berubah total. Gangsing sekarang bisa dibuat dengan potongan-potongan kayu kecil dengan bantuan lem khusus ya. Cuman bahannya masih tidak berubah. Kayu yang dipakai adalah kayu-kayu dengan jenis yang seratnya halus tetapi dia alot. Pembuat gangsing ini tidak sembarang orang bisa membuat, karena yang paling vital dari gangsing itu adalah keseimbangannya. Itu yang membuat gangsing itu berputar lama, sehingga kita sering menyebutnya itu sebagai empu gangsing. Di samping itu, tugas empu gangsing itu juga setiap ada pertandingan. Jadi gangsing itu tidak bisa selamanya sekarang dibuat sekali, dipakai pertandingan selamanya, nggak bisa. Setiap ada pertandingan harus dicek ulang, keseimbangannya dicek. Istilah seremnya kalau motor mungkin di-tune up lagi. Di-tune up gangsing itu layak di pertandingan atau enggak. Jadi makanya tugas empu gangsing itu selalu diperlukan. Setiap pertandingan dia pasti nge-tune up gangsing, ngecek seimbang apa belum, dibenerin lagi. Secara detail mungkin pembuatan gangsing prosesnya seperti ini. Yang pertama tentu saja mengumpulkan bahan dulu. Mengumpulkan bahan itu biasanya dilakukan oleh para seke, entah dia dapat bahan kayu kelengkeng, kayu sawo, atau kayu kemuning. Kemudian digergaji atau di slice tipis-tipis, kemudian dikeringkan. Karena bahan gangsing itu harus sangat kering. Zaman sekarang kita membuat gangsing tidak perlu kita misalnya ke hutan cari pohon gelondongan kayak dulu. Kita sekarang udah modern. Kayu bekas pun kita pakai untuk dijadikan gangsing. Pokoknya yang jelas, yang penting adalah kayunya keras, seratnya juga halus. Awalnya kita membuat gangsing itu harus ada ya kayu gelondongan sepanjang inilah. Ini misalnya. Lalu kita bubut tahap pertama untuk membentuk as, seperti di sini as dibilang, untuk memudahkan untuk merakit nanti, menempel kayunya itu. Sekarang kita sangat dipermudah pembuatan gangsing untuk mempercepat penyelesaiannya dengan mesin bubut. Kalau dulu kita kan manual semua. Setelah selesai asnya, kita rakit dulu papan-papannya. Soalnya papan itu kan kecil-kecil, dirakit-rakit. Lalu kalau perlu dilobangi. Lalu kita lem, kita sambung jadi satu. Dan untuk selanjutnya kita tempel untuk lapisan yang paling kuat, paling atas, untuk menguatkan dan juga agar tahan pecah gangsingnya nanti. Tahap berikutnya adalah bebet tahap kedua. Bebet tahap kedua itu tujuannya untuk memudahkan kita masang besi untuk beban. Kita pasang besi di dalam gangsing itu tujuannya untuk menambah berat. Soalnya dalam permainan gangsing itu ada standar ukuran berat. Itu tujuannya. Terus setelah bubutannya terakhir, tibalah saatnya kita untuk
menyeimbangkan itu yang paling sulit. Menyeimbangkan itu dengan cara dikikis dulu pakai amplas, soalnya ini kan belum dipasang as ya. Dikikis pakai amplas, lalu diputar berulang-ulang sampai gangsingnya itu benar-benar seimbang. Nah, setelah dibubut dengan mesin bubut, dipasangi paksi namanya. Jadi gangsing itu berputar di tanah itu dengan paksinya. Setelah itu kembali ke proses yang tadi, mencari keseimbangan kembali. Tanda-tanda gangsing seimbang itu apabila diputar di tangan atau di alas kayu itu ya, tangannya tidak bergetar. Sekalipun putarannya kayak gini, tapi tangannya tidak bergetar, itu seimbang. Belen namanya, belen. Nah, kalau pembuatan tali agak beda lagi. Jadi ini kan kulit dari kayu tep, sehingga ini yang dicari ini bukan kulit dari pohon kayu tep tua ya. Jadi jangan salah tafsir di sini. Jadi pohon tep itu kan buahnya jatuh kemudian tumbuh kira-kira sebesar gagang sabit atau cangkul, itu dicari kulitnya, itulah dijadikan tali. Jadi ini sekaligus semacam pembersihan lahan juga, bukan menebang pohon tuanya.